어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori-teori yang digunakan dalam etika bisnis. Yang pertama adalah pengertian etika bisnis. Pengertian etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar pertimbangan dalam segala proses pengambilan keputusan di sebuah perusahaan. Dan etika bisnis adalah hal yang perlu diterapkan saat perusahaan beroperasi serta berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, hingga masyarakat umum. Jadi, dalam mengerjakan tugas keseharian, karyawan dan manajemen perusahaan haruslah menjadikan etika bisnis sebagai pedoman serta standar untuk berperilaku. Yang kedua, ada pengertian etika bisnis menurut para ahli. Menurut Bertens, etika bisnis itu lebih luas daripada ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Bahkan, etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar minimum ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan atau kegiatan bisnis, kita seringkali menemukan gray area yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Yang ketiga adalah teori etika bisnis. Yang pertama adalah etika deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon, yang berarti kewajiban, dan logos, yang berarti ilmu. Menurut teori ini, beberapa prinsip moral bersifat mengikat dan merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Teori ini menekankan setiap manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan standar moral yang berlaku. Jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip, norma, maka orang tersebut merupakan orang yang baik. Yang kedua adalah etika teleologi. Istilah ini juga berasal dari bahasa Yunani, telos, yang artinya tujuan, sasaran, ataupun hasil. Etika ini mengukur suatu perbuatan berdasarkan tujuan atau niat dari seseorang yang melakukannya. Dalam bisnis, semua pelaku bisnis perlu memiliki tujuan yang baik bagi dirinya dan orang di sekitarnya. Tujuannya adalah mampu menyejahterakan diri sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Yang ketiga ada etika hak. Teori etika hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Hak seseorang tidak dapat dikorbankan menggunakan alasan apapun. Misalnya, pelanggan berhak untuk mendapatkan produk berkualitas dan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus berusaha untuk memenuhi hak tersebut. Yang keempat, etika keutamaan. Dalam etika keutamaan, lebih mengutamakan pembangunan karakter pada diri setiap orang. Nilai moral bukan muncul berdasarkan aturan berupa larangan ataupun perintah, namun dalam bentuk nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Sebagai pembisnis, kita harus berusaha untuk menerapkan etika keutamaan, sebab hal ini bisa menjadi penilaian masyarakat untuk menilai apakah bisnis yang kita jalani adalah bisnis yang baik ataupun tidak. Terakhir, jenis-jenis etika bisnis. Yang pertama, ada etika utilitarianisme. Yang kedua, etika hedonisme. Yang ketiga, etika evolusionisme. Yang keempat, etika pragmatisme. Dan yang kelima, etika situasionisme.
Terima kasih. Semoga penjelasan saya membantu kalian untuk menangkap materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.